Tidak unggul dalam teknologi dan persenjataan, namun Tentara Nasional Indonesia TNI memiliki ilmu yang membuat tentara asing sulit untuk menaklukkan. Ilmu yang digunakan Kopassus sampai bikin takut tentara asing, mampu lakukan hal di luar nalar. Simak videonya sampai akhir agar tidak gagal ginjal. Salah paham. Tidak unggul dalam teknologi dan persenjataan, namun Tentara Nasional Indonesia TNI memiliki ilmu yang membuat tentara asing sulit untuk menaklukkan. Bahkan ketika menangani pasukan khusus seperti Angkatan Laut AS Navy SEAL, TNI dapat melayani mereka. Bagaimana tidak? Bagi TNI, pasukan khusus negeri Paman Sam itu terlalu bergantung pada teknologi. Pasukan khusus AS dianggap terlalu mudah bila tidak dilengkapi dengan peralatan teknologi canggih. Awalnya saat melatih pasukan khusus, TNI juga membandingkan sejumlah pasukan khusus di berbagai negara sebagai model atau contoh. Pada tahun 1980-an, ABRI atau TNI ingin membentuk pasukan khusus yang dilengkapi antara lain dengan kemampuan kontraterorisme, satuan pasukan khusus dari berbagai negara untuk dianggap sebagai aset. Bahan referensi. Dari berbagai referensi yang diperoleh TNI, ia juga menemukan sejumlah gambaran yang dianggap cocok. Pasukan khusus sepenuhnya mampu tanpa terlalu bergantung pada teknologi. Pasukan elit TNI AD Kopassus diketahui memiliki ilmu bela diri yang hingga ditakuti satuan elit asing. Salah satu kemampuan Kopassus di medan perang terbantu dengan ilmu ini. Selain kelengkapan material seperti handgun, Grindwapen, navigasi, dan lain-lain. Ya, itu adalah ilmu kanuragan, ilmu kuno yang sering digunakan oleh para pejuang kemerdekaan. Menurut Wikipedia, ilmu kanuragan adalah ilmu yang berfungsi untuk pertahanan diri supranatural. Ilmu ini meliputi kemampuan mempertahankan diri dari serangan dan kemampuan menyerang dengan kekuatan yang luar biasa. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh tentara elit asing dari negara lain. Pasukan khusus Jerman BAS G9, pasukan khusus Inggris SAS, pasukan khusus anti-teroris Angkatan Laut Prancis, dan pasukan khusus Korea. Unit-unit ini mempengaruhi pembentukan pasukan khusus di lingkungan TNI, seperti Kopassus, Denjaka dan Kopaska dan Pasas. Teknik pelatihan pasukan khusus beberapa negara kemudian direkomendasikan oleh Asisten Intelijen Pertahanan dan Keamanan atau Pusat Intelijen Strategis, Letnan Jenderal TNI Albi Mordani. Benny meminta agar segera dibawa dalam pelatihan pasukan khusus TNI di Satuan Kopassus. Pasalnya, semua teknik gabungan dari aliran Kopassus yang berbeda dapat mengubah setiap anggota Kopassus menjadi kekuatan tempur yang sangat profesional. Tenaga ahli yang disebutkan Letnan Jenderal Benny itu semuanya adalah personel Kopassus terlatih. Keduanya mampu menyelesaikan misinya meski memiliki peralatan dan senjata yang sangat terbatas. Dengan kata lain, kehebatan pasukan khusus tidak ditentukan oleh teknologi yang digunakan dalam pertempuran. Sebaliknya, karena penguasaan seni bela diri yang mumpuni, juga penggunaan senjata tajam, dan keterampilan menembak tidak dilengkapi dengan teknologi canggih. Oleh karena itu, untuk menghasilkan pasukan khusus yang misi tempurnya tidak begitu bergantung pada teknologi, Letnan Jenderal Albi Mordani melarang pasukan khusus Amerika digunakan sebagai standar. Secara historis, pasukan khusus AS seperti Baret Hijau, Angkatan Laut, Delta Force, SWAT dan lainnya selalu bergantung pada teknologi militer untuk mendukung operasi tempur mereka. Misalnya, untuk melakukan operasi malam hari, semua pasukan operasi khusus AS, terutama mengandalkan teropong Night Vision Google atau NVG. Menggunakan teropong seperti ini, tentara Amerika bisa melihat target mereka dalam kegelapan. Namun untuk pasukan khusus seperti Kopassus, untuk melihat dalam gelap, NVG tidak diperlukan. Pasukan khusus TNI AD dibekali dengan bela diri pernapasan merpati putih sehingga bisa melihat dalam gelap. Setiap prajurit Kopassus juga dapat menembak seakurat penembak jitu tanpa bantuan teropong pada jarak minimal 300 meter. Sementara pasukan khusus AS
biasanya dapat melakukan ini dengan menggunakan teropong. Pasukan khusus AS yang umumnya badan yang berukuran besar, terkadang merasa lebih unggul dari pasukan khusus TNI yang lebih kecil. Namun pasukan khusus AIS menjadi tidak bergerak ketika mengetahui tentang pasukan khusus TNI mulai dirilis. Selain kebal oleh senjata tajam, itu berkat pelatihan dari salah satu master. Orang hanya bisa salah mengira pasukan-pasukan khusus Amerika yang besar, tapi ternyata mereka kebingungan melihat kemampuan TNI Indonesia. Pasalnya, ketika tentara pasukan khusus AIS diharuskan berdiri di atas koran dan kemudian diangkat oleh dua pasukan khusus TNI, mereka dapat dengan mudah diangkat. Namun, cara termudah untuk membuat Klenger pasukan khusus Amerika adalah ketika selama pelatihan bertahan hidup di hutan mereka disuguhi dengan buah durian. Baru tahu kan? Tidak ada angkatan udara AIS yang berani makan durian. Sementara prajurit pasukan khusus TNI bisa makan durian dengan penuh semangat dan gembira. Dengan kemampuan pasukan khusus Indonesia, yang setiap personil menguasai bela diri dan kekuatan internal, dia benar-benar membuat takut para jenderal komando militer AS. Pentagon. Para jenderal Pentagon mengatakan bahwa pasukan khusus Indonesia telah menguasai ilmu seram, sementara pasukan khusus AS sama sekali tidak terbiasa dengan ilmu gaib. Oleh karena itu, jika selama latihan bersama pasukan khusus TNI mulai menerapkan pengetahuan mereka tentang kanuragan seni bela diri dan energi internal. Misalnya, makan beling sambil berlatih ilmu debus justru membuat pasukan khusus AIS sama sekali tidak tanggap atau bengong. Oleh karena itu, logis bahwa dalam pertempuran melawan pasukan khusus TNI, tentara pasukan khusus Amerika yang bertempur tanpa menggunakan teknologi militer canggih dapat dengan mudah dikalahkan. Wah, sangat hebat bukan?